alasannya karena memang aku lagi nggak merayakan Natal ya satu, apa ya buat aku nggak masalah sih. Mungkin biasanya ya bertukar aja kayak misalkan yang Natalan sebelumnya nanti nggak kena libur di Ramadan ya mereka tetap kerja juga nggak masalah kan biasanya kita tukar-tukaran aja. Jadi buat aku sih eh, saat libur tapi tetap bekerja tuh sangat nggak masalah karena juga jadi ada apa ya ada sesuatu yang bisa aku isi juga kan waktunya apa segala macam walaupun dari saudaraku dari kakak yang memang beda ibu itu ada yang merayakan Natal juga cuman ya mungkin tahun-tahun sebelumnya udah sering kesana kan jadi ya udahlah untuk kali ini demi bisa libur juga nih CTK semoga ya apa ya kita harapannya sih pengennya libur supaya kita punya stok juga banyak gitu jadi kalau untuk bekerja ya nggak masalah. Oke, Bang Dini tidak merayakan Natal. Tidak. Nah, itu kan ada saudara yang merayakan. Nah, itu gimana kalian sendiri di apa keluarga itu kayak perbedaan agama itu gimana sih Oh melihatnya? kita perbedaan agama tapi sangat erat banget ya jadi maksudnya walaupun kita juga beda ibu dan ayah saya juga udah meninggal gitu kan jadi memang secara keterikatan atau hubungan ya harusnya kan memang ada bukan keterbatasan ya ada ya mungkin ada gap lah ya tapi justru kita dari kecil dari dulu yang mungkin udah jadi kebiasaan sampai sekarang justru nggak pernah ada masalah jadi kalau misalkan dia lagi merayakan ya biasanya aku yang datang ke sana gitu jadi kalau misalkan aku lagi lebaran merayakan lebaran otomatis dia juga yang datang ke rumah kita jadi saling menghargai sesama ya walaupun kita memeluk agama masing-masing itu sangat-sangat apa ya kita respect lah satu sama lain Oke, gitu. tapi kan ini walaupun udah suasananya udah pada liburan, Bang, nah, Abang sendiri kan lagi kerja, sempat ada ngerasa kayak aduh pengen liburan nih buru-buru gitu atau gimana, Bang? Atau kayak fokus aja kerja? Enggak sih sebenarnya karena liburan tuh satu ya pasti buang-buang duit juga. Tapi kan itu kan reward ya buat kita ya karena memang kita sudah bekerja setahun penuh ya kita punya libur tuh ada lebaran ada hari-hari tanggal merah dan biasanya yang paling apa mungkin puncaknya kali ya di tahun baru karena sama-sama merayakan tahun yang akan kita jalani berikutnya karena 2023 udah otomatis 31 itu kita bungkus lah istilahnya gitu kan. Jadi ya untuk reward itu ya nggak mesti buru-buru sih yang penting persiapan yang penting siap juga waktunya jadi nggak ada sesuatu yang mengganggu juga jadi apapun itu diselesaikan misalkan pekerjaan ya mendingan selesaikan dulu ya yang penting kita dapat stok terus jadi ketika liburan ya kita benar-benar nikmatin nggak ada yang namanya dan begini 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 telepon apalah yang masih kurang bla 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 gitu ya ya paling kita cari aman aja jadi untuk sabar nggak sabar sih semua siapa sih yang nggak sabaran untuk liburan tapi kan kita nikmatin aja lah gitu. Aduh, udah ada rencana Aku untuk pegang aja deh nggak kayaknya apa nggak pegel. apa nggak apa. Udah ada rencana untuk liburan. Udah kemarin memang kita aku sama ya inilah ya udah berencana memang sama pasangan ya nggak sorry sorry sama teman udah berencana untuk pergi ke salah satu negara yang memang aku juga belum pernah ke sana jadi memang penasaran jadi memang apa namanya kemarin kita akhirnya tercetus untuk liburan itu di tanggal 18 karena Januari. ya enggak 18 kemarin Desember jadi baru tercetus di situ karena kita juga baru dapat dari kantor kita akan libur sekitar tanggal 31 sampai tanggal 2 atau tanggal 3 gitu kan tapi dan dari situ akhirnya kita ya udahlah ngurus-ngurus paspor apa segala macam sampai akhirnya tanggal 31 ini kemungkinan kita berangkat Kemana? gitu ke Bangkok Thailand. Bangkok. Nah, ini kenapa akhirnya memilih Bangkok? Karena apa ya salah satu menurutku salah satu negara yang unik ya dari bahasanya itu udah unik kan karena gue ngelihat siapa ya waktu itu adalah yang artis dari Thailand tuh dia Jirayut. bilang Jirayut itu kayak kosakata Thailand aja tuh kita kan 26 kan Ya. alfabetnya kan kalau di sana tuh bisa sampai 60 apa 80 gitu lupa gue. Oh, jadi kayak
pengen denger secara langsung juga, terus katanya makanannya juga enak-enak, terus pengen mengenal budaya-budaya sana lah ya. Terus interest place di sana sama apa sih kira-kira orang Thailand tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu. Pengen tahu itu doang sih. Tapi untuk Gitu. tempat-tempatnya kira-kira udah ada plan Tempat-tempatnya kemana? kalau kalau sekarang sih so far aku sekarang masih sendiri kesini aja mas. Iya mas. Nah gitu. Aman 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 aman. Kalau kalau planningnya sih kalau untuk yang awal ya tanggal 31-nya aku ada dinner dinner cruise gitu untuk menyambut tahun barunya kemarin. Jadi kita di atas cruise gitu, nanti ke tengah ya udah terus perayaan tahun barunya di situ. Tapi aku lupa namanya karena memang ngurusin aku kan udah repot banget nih karena begini-begini kan. Jadi kadang aku udah minta ditolong disiapin aja udah pokoknya atur aja. Aku terima beres, yang penting sebelum diputuskan kemana tuh di iniin aja kayak dikasih tahu nih mana-mana aja tempat-tempat yang kira-kira aku suka ya udah aku mau kalau enggak ya mungkin nanti dibahas lagi Tadi gitu. dinner apa cruise? Dinner Itu cruise. apa mungkin tempat khusus sepengetahuan kamu? Jadi sepengetahuan gue ya kemarin itu dijelaskan bahwa kita nanti naik naik nggak kapal sih lebih kayak perahu perahu terus mungkin gue koreksi ya kalau gue salah ya soalnya gue keingetnya itu jadi kita di dalam perahu itu terus nanti ada dinernya juga. Apa Oci? Jadi kita dinner di dalam perahu itu sambil menunggu apa ya New Year-nya lah tanggal 21, tanggal satunya. Jadi kita ya di tengah-tengah apa sih kayak mungkin semacam danau kali ya. Gue lupa deh. Gue juga belum belum lihat jelas sih namanya apa. Selain di situ ada apa lagi mungkin kira-kira? Pasti makanan sih, terus tempat-tempat belanja yang katanya tuh ada dua kan ada pasar Catucak sama Platinum. Cuman katanya Catucak itu cuman ada pas di weekend. Nah, gue kayaknya kemungkinan mungkin gue dapat pesawat tanggal 31 itu pas jam 7 pagi. Nyampe di sana sekitar jam 11-an lah kemungkinan. Mungkin kita akan ke situ dulu kali ya, ke Catucak dulu karena kan memang dianya adanya tuh weekend kan. Jadi mungkin akan diusahakan ke sana tapi kita ngejar juga karena kapal itu tuh jam setengah 8 gue udah harus on board gitu. Nah itu untuk kecak-kecak itu udah ada mungkin list-list yang pengen dibeli gitu bang atau? List-list ya paling belanja-belanja kebutuhan ya mungkin kebutuhan syuting ada kalau ada ya udah kalau enggak ya paling belanja buat keperluan pribadi aja sih Apa gitu. mungkin? Mungkin baju, entah sepatu, entah kacamata yang ya biasa yang lucu-lucu lah. Selain cak-cak, selain tadi apa dinner juga nah bang. Nah. Makanan kan udah pasti. Mm. Orang-orang juga banyak yang suka gitu mau Thai food gitu. Nah kamu sendiri apa sih yang pengen dicoba yang pengen coba di sana gitu yang belum pernah dicobain? Ada nggak sih kira-kira? Aduh kemarin gue dikasih sebutin, gue lupa deh sama teman gue tuh disebutin apa ya namanya ya. Pokoknya pastinya sih kalau kalau yang udah sih ya kita resto Thailand memang di sini banyak gitu kan. Cuman memang ada khas yang mungkin di sini nggak ada tapi di sana ada. Tapi kalau beberapa makanan kayak mango sticky rice ya gue juga suka. Terus tom yum ya itu juga gue pasti suka. Tapi gue pasti akan nyoba hal-hal atau makan-makanan yang memang gue belum pernah nemuin di Indo nih yang ini nih gitu. Cuman sampai sekarang sih gue belum belum tahu karena memang masih fokus bekerja ya jadi gue belum searching juga jadi ya mungkin nanti ditunggu aja lah story aku lah. Termasuk yang ada extreme food gitu nggak sih di Thailand kan maksudnya kayak Itu ya kayak belalang kepiting apa ya itu gue juga kayak akan nyoba sih nggak tahu gue akan throw up atau enggak ya. Karena memang kalau ngelihat looksnya sih agak apa ya agak ya geli lah ya tapi katanya sih ada krenyes-krenyesnya ada enaknya ada ininya gitu-gitu gue nggak tahu deh jadi gue pasti akan mencoba sih mungkin salah satu dari itu. bahkan ada kayak kelanjut di sama laba-laba gitu. Mau nggak sih kayak? Iya street foodnya itu pokoknya emang apa ya menantang lah ya jadi memang harus gue akan coba sih. Nah ini kamu sendiri kan pastinya untuk budget udah dipersiapkan. Nah ini gimana? Apakah lumayan? Kan ini high season juga nih gitu. Wah, gue kemarin tuh sebenarnya kayak awal kita mencetuskan untuk liburan itu awalnya itu dapat lihat tiket itu tanggal 31 itu cuma 1 juta. Ya kan, akhirnya udah yuk gini-gini. Cuman kan ketika harus pesen, lu harus ada nomor paspor kan. Sedangkan gue paspor waktu itu udah mati lah, lagi mati lah posisi. Jadi nggak bisa.
Pas gua akhirnya paspor udah jadi, akhirnya bisa pesen, itu naiknya 400%. Almost pas 400%. Jadi kayak wow. Dari yang sejuta kayak misalkan PP jadi 2 jutaan sekian, di bawah 3 juta lah ini. Enggak 400% lah, hampir 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 100% lah ya. Sorry. 100%. 100% lah, kayak hampir 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 5 lah. Terus kayak hotel-hotel, kemarin gue juga untuk 3 malam itu dapet harga 3,6 tuh, kayak gue ngerasa kayaknya sayang ya, karena gue dengan estimasi 4 hari 3 malam itu kan pasti akan puas-puasin dong, sedangkan hotel itu gue nggak akan nikmatin kecuali gue seminggu gitu. Jadi kalau pas di sana itu, buat gue tuh hotel itu tuh udah cuma buat tidur doang, cuma kita bebersih tidur, besoknya udah pasti ditinggal gitu kan. Jadi kalau udah terlalu mahal menurut gue, kayaknya nggak worth it gitu loh. Kecuali lu dalam 4 hari itu, oke, lu pilih salah satu hotel yang mahal dan lu emang berniat untuk staycation, untuk habisin waktu memang dia dalam hotel, entah lu fasilitasnya kita iniin kayak spa atau apa gitu-gitu, mungkin itu lebih worth it. Tapi kalau misalkan buat ditinggal-tinggal, hotel mahal buat apaan gitu, kalau gue punya pemikiran gitu. Gak apa-apa untuk memilih hotel yang kayak budget itu yang gak mahal. Yang maksudnya kan biasanya kayak mungkin hotel bintang 3 atau mungkin bintang 2 itu gak masalah buat di kamar. Nggak masalah sih kalau gue ya, kalau maksudnya karena memang gue sih lebih suka apa ya, explore sih ya. Jadi kalau misalkan dalam 1 hari itu gue udah harus tahu nih itinerary-nya, nanti ini belum ditentukan ya, tapi biasanya gue berangkat dari hotel jam berapa, kita menuju kemana dari situ, terus apa lagi, sampai akhirnya malam kita terakhir makan malam, terus udah balik ke hotel. Jadi nggak ada waktu untuk nikmatin fasilitas hotel juga gitu kan, kecuali lu memang berencana udah untuk 1 hari ini kita agak jauh nih hotelnya, misalkan di daerah mana yang memang kita pesan bagus dan kita habisin waktu bener-bener puas-puasin di situ untuk fasilitasnya, kayak misalkan mungkin main panah atau main apa yang kolam renang atau gym atau spanya ya tadi gue bilang ya, semuanya. Jadi ya lebih puas aja dengan gue berbayar itu, gue bisa nikmatin fasilitasnya secara full service gitu kan. Jadi menurut gue sih nggak masalah ya kalau misalkan hotel-hotel di bintang 3 gitu, nggak masalah Pak. Bisa sampai belasan juta nggak sih untuk menyiapkan budget gitu? Kayaknya udah sampai ke situ deh, karena kemarin gue juga paspor percepatan itu kan harganya beda ya. Kalau biasa kan cuma 3,5, kalau paspor itu yang percepatan itu harganya di atas 1 juta. Jadi dari situ itu dinner cruise aja kurang lebih tuh kemarin gue dapat harga sebenarnya 300-an lah kurang lebih, apa 500 ya gue lupa. Pokoknya pas gue mau pesan, jamnya itu habis, kloter jam di jam 7. Akhirnya gue ambil harus yang jam setengah 8 malam. Dan itu harganya udah 1 juta lebih. Jadi udah dari tiket terus dihitung aja tuh, tiket, hotel, terus dinner cruise, belum paspor, itu udah bahkan ini udah di hampir belasan. udah hampir. Nah kalau ke temple gitu kamu Temple juga gue suka sih, cuman akan ke sana? akan kesana sih pas. Ya gue sih tergantung nanti, biasanya gini, gue akan sesuaikan sama kalau ini kan juga 4 hari 3 malam ya, jadi memang mepet kan. Karena 1 hari itu buat jalan, 1 hari lagi buat pulang, ya dong. 1 hari itu jalan paling lu cuma dapat waktu berapa lama, terus udah malam. Sedangkan 4 hari terakhir itu udah gue pesawat pagi, jadi udah nggak bisa explore lagi. Berarti kan cuma 2 hari full gue untuk explore kan. Ya biasanya sih gue akan sesuaikan, kayaknya nggak akan yang jauh-jauh. Biasanya kalau jauh itu gue hotel juga pasti pindah-pindah, kayak dari sini kota, hari ini kita kota nih hari pertama, oke, kota, hotelnya di situ, ya udah kita explore yang ada di situ, misalkan temple atau apa. Nah kalau misalkan yang lain lagi, kayak misalkan kemana sih yang laut-lautnya tuh, gue lupa deh namanya apa, ya kita pasti pindah hotel jadi beda lagi kan. Akan udah ada plan Tapi gitu gue kalau plan ke laut gitu kayaknya belum deh,
kayaknya mau city tour aja karena memang waktunya mepet juga gitu. Kalau day to day trip sudah ada itinerary-nya atau belum? Nah itu belum ada, cuman kemarin sudah ditunjukin beberapa, terus ada perjalanan yang lumayan jauh ya 2 jam, cuman gue lupa namanya apa gitu. Soalnya yang ngurusin bukan gue, ngurusin tuh dia gitu. Tempatnya apa mungkin kayak rahasia atau Kayak village gitu sih kemarin gue lihat. Terus ada hewan-hewannya juga, terus ya kayak ada bangunan-bangunan yang memang lumayan unik lah intinya.